Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 20 Desember 2024, bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Allah kami atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan dan selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dan kami mau sambut pagi ini dengan sukacita dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya bersama dengan kami, menuntun kami di dalam kebenaran, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan sungguh dapat kami pahami, dan Tuhan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami dan juga membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 16 sampai dengan 20. Mazmur pasal 33 ayat 16 sampai 20. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita ada dalam masa Advent, masa penantian, atau masa mempersiapkan menyambut Natal, menyongsong kelahiran Yesus Kristus. Dalam masa persiapan dan penantian ini, kita bersama diajak untuk belajar berharap penuh pada kuasa Allah, serta belajar setia dan sabar menantikan karya agung Allah. Karena Allah yang membawa pengharapan bagi manusia, karya agung Allah yang membebaskan dan juga menyelamatkan manusia. Suasana Natal sudah sangat terasa di rumah ataupun di gereja-gereja atau bahkan di toko-toko sudah sangat dihiasi dengan pernak-pernik Natal. Mungkin juga kita sudah terbayang dengan suasana sukacita yang dirasakan oleh seluruh keluarga ataupun seluruh jemaat. Tapi benarkah setiap kita saat ini merasakan sukacita menyambut Natal? Bisa jadi ada beberapa orang di antara kita yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat, sedang prihatin, berduka, atau bahkan sedang mengalami keputusasaan karena persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai. Keadaan ini tentu saja membuat kita tidak bisa merasakan indahnya menyambut kelahiran Yesus Kristus. Saudara, bagaimana rasanya ketika menghadapi suatu masalah di mana kita sudah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata masalahnya tidak terselesaikan juga? Tentu kita ada di dalam sebuah situasi yang berat. Karena itu tidak heran, setiap kali menghadapi pergumulan hidup sehari-hari, orang cenderung merasa menjadi orang yang paling menderita sedunia. Merasa bahwa jalan hidupnya sudah buntu, tidak ada lagi celah dan apalagi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalannya. Dalam kondisi seperti ini, semua yang dimiliki seolah-olah tiada guna. Segala kemampuan, harta benda tidak bisa menolong, bahkan tidak ada lagi orang yang dirasa bisa membantu. Jika demikian, tepatlah kesaksian di dalam Mazmur pasal 33 ayat 16 ini yang menggambarkan bahwa bagaimana manusia seringkali gagal ketika mengandalkan kuasa dan kekuatannya sendiri. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa.
Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ayat ini menyatakan keterbatasan kuasa yang dimiliki manusia, bahkan tidak mampu menolong diri sendiri. Saudara-saudara, sejarah memperlihatkan kepada kita, ketika manusia diberi kuasa dan kekuatan namun tidak dengan bijaksana menggunakannya, justru itu akan mendatangkan malapetaka pada dirinya dan orang lain. Mazmur yang menjadi bacaan kita berbicara tentang keterbatasan manusia. Manusia mengalami kegagalan dan kesia-siaan ketika ia hanya mengandalkan kuasa yang dimilikinya sendiri. Tetapi di sisi lain, Mazmur mau menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Kuasa Allah yang agung yang melingkupi alam semesta. Sebab Dia pencipta alam semesta. Dengan kuasanya, Allah bisa melihat ke seluruh muka bumi. Bukan hanya dengan melihat kasat mata. Allah mampu melihat kedalaman hati manusia. Melihat betapa agung kuasanya, maka harapan satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala situasi kehidupan hanyalah Allah. Dan Mazmur pasal 33 ini mengingatkan kepada kita, saudara, untuk selalu bersandar dan berharap penuh hanya kepada kuasa Allah. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Di tengah pergumulan yang kita hadapi, bahkan hampir putus asa, ternyata masih ada satu hal yang masih bisa diharapkan, yaitu campur tangan Allah sendiri. Tangan yang penuh kuasa dan kasih itu pasti mampu melakukan karya besar untuk menolong kita. Saudara, di masa Advent ini marilah kita belajar terus menantikan pertolongannya dengan berharap berserah pada kuasa agung Allah yang pasti sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang senantiasa menguatkan kami. Ajar kami boleh melalui masa penantian ini di tengah-tengah menghadapi segala pergumulan hidup hanya dengan bersandar padamu. Berharap hanya kepada pertolongan Tuhan yang memiliki kasih dan kuasa melebihi siapapun. Ajar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dipimpin oleh hikmat-Mu, sehingga kami boleh menanggapi segala persoalan hidup kami di dalam kebenaran Tuhan saja. Bukakan jalan dalam segala pergumulan kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk membukakan jalan bagi setiap kami. Inilah Tuhan, bersyukur kami, iman dan gumul kami. Biarlah Engkau memberkati segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami bersama dengan keluarga kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya, semua hanya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.